saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada minggu biasa ke-21 ini saya mengajak kita merenungkan sabda Allah dengan tema ada cost atau ongkos untuk keselamatan. Dan saya mengajak kita mulai merenungkan sabda Allah dari pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang, tidak disebut namanya, tapi tidak dikatakan juga dari mana asalnya, siapa tahu dari Asisi. Pertanyaannya disampaikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Sedikit atau banyak? Kalau kita menjawab, banyak atau sedikit? Banyak. Oke, ya. Dan persis itu yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepada orang yang berada di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak berhasil, tidak dapat. Jadi kalau ditanya siapa mau selamat, semua kan? Ditanya siapa mau sukses, wah semua. Siapa mau kaya, semua. Siapa mau pintar, semua. Pasti semua. Tetapi sedikit yang mencapainya. Kenapa? Karena pintunya sempit. Untuk itu dibutuhkan apa? Ongkos, pengorbanan, perjuangan. Maka camkanlah sabda Tuhan Yesus, berjuanglah. Meskipun kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, keselamatan itu adalah undangan untuk semua orang dari segala macam suku dan bahasa, dari timur sampai barat, utara dan selatan, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Sorong, semua diberi undangan. Dari Vanuatu, Melbourne sampai di Alaska. Alaskanya bukan di Pengayoman. Semua diundang. Tetapi tidak banyak yang kemudian komit, disiplin, dan konsisten. Nah ini ya. Inilah perjuangannya. Karena Tuhan Yesus bersabda, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya dan mengikut aku. Dan inilah perjuangan yang paling berat. Napoleon Bonaparte, Bonaparte kalau bahasa Indonesianya, salah satu jenderal terkenal yang pernah menguasai hampir sebagian besar daratan Eropa, termasuk menaklukkan Belanda yang kemudian menjajah kita, sehingga hukumnya itu menular sampai KUHP kita sekarang itu masih warisan kolonial, bukan milenial lagi. Napoleon mengatakan penaklukan yang tidak pernah menimbulkan penyesalan adalah penaklukan atas diri sendiri. Dan ini yang menjadi paling berat. Bukan menaklukkan tetangga kita, kompetitor kita, bukan, tapi diri kita. Untuk apa? Untuk disiplin, untuk komit, untuk setia dan konsisten mengikut Tuhan Yesus, yang adalah tadi dalam referen bait pengantar Injil diwartakan sebagai akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sudah jelas jalannya Yesus, tetapi kadang-kadang kita masih cari jalan lain. Sudah jelas tujuannya, tapi kita mau putar-putar. Dan itulah pengalaman hidup rohani kita. Dan untuk itu Tuhan Yesus mengingatkan kita, berjuanglah. Maka ada aspek respon aktif dan proaktif dari kita kalau kita mau menikmati hidup di dunia ini terberkati dan kemudian menikmati keselamatan kekal. Merenungkan ini saya ingat ini kisah seorang ibu punya 2 anak. Apakah ada ibu yang punya 2 anak di sini? Ya, ini masih teknologinya 2G,
ya, 2G, ya, belum 5G, ya. Anaknya 2, kemudian sang ibu mengasuhnya dengan baik, kemudian ibu ini berdoa supaya dua-dua anaknya jadi pengusaha. Ya. Dan yang satu didoakan supaya jadi pengusaha es krim, ya. Dan yang satu didoakan untuk jadi pengusaha persewaan payung, ya. Karena mereka tinggal tidak begitu jauh dari tempat wisata. Dan anak ini pun tumbuh besar dewasa menjadi pengusaha, ya. Yang satu jualan es krim, yang satu menyediakan penyewaan payung, ya. Lalu anak ini memulai usahanya, dan ya seperti biasa namanya pengusaha dan namanya berusaha pasti pasang surut, ya. Tetapi ibu ini selalu bersedih melihat kedua anaknya, ya. Terutama kalau musim hujan, dia kasihan anak yang berjualan es krim, turun omsetnya, ya. Lalu ibunya mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, Kau sudah kabulkan doaku, anakku jadi pengusaha, tapi es krimnya sedikit sekali yang laku kok dong. Bagaimana dia mau maju usahanya ini? Jangan terlalu lama hujan. Tapi anaknya yang menyewakan payung meningkat omsetnya, karena banyak yang sewa payung. Dia bilang, saya bingung kayak ini Tuhan, tapi anakku yang satu naik omsetnya. Begitu Tuhan kabulkan, akhirnya panas, es krim dibutuhkan, naik omsetnya. Yang sewa payung menurun omsetnya. Mamanya mengeluh lagi sama Tuhan, ini bagaimana Tuhan ini? Yang satu omsetnya naik, yang satu turun ki. Kapan dua-dua anakku jadi pengusaha besar? Kalau begini terus, besing pengusaha kelas teri. Tapi anak yang menjadi pengusaha ternyata mendengarkan sabda Tuhan Yesus hari ini. Berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit. Dan mendengar itu, si anak berjuang. Ketika musim hujan, ibunya hanya mengeluh, anaknya tidak. Dia modifikasi es krimnya. Karena agak dingin, orang juga sudah malas makan es krim, dia ubah produknya, es krim goreng. Laku, karena panas. Omsetnya naik, mamanya heran. Saya tidak doakan anakku berhasil. Tapi anaknya mencamkan sabda Tuhan ini, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Mau hujan, mau panas, jalan terus. Karena dia berusaha, dia mohon hikmat dari Tuhan dan menemukan cara. Omsetnya naik terus, tidak mengenal musim. Demikian juga yang menyewakan payung. Dia mencamkan sabda Tuhan ini, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Kemudian dia menemukan pada saat musim hujan memang omsetnya naik. Begitu musim panas, sebelumnya omsetnya menurun, sekarang meningkat. Karena dia membawa sekaligus produk anti UV, tetapi mahal. Maka dia ubah payungnya anti UV. Banyak yang sewa, karena murah sewa payung daripada beli produk anti UV. Maka omsetnya pun meningkat. Saudara-saudariku yang terkasih, jalan keselamatan juga adalah jalan perjuangan. Dan Tuhan Yesus sudah menunjukkan kepada kita, itulah jalan salib. Bahwa tantangan yang kita hadapi di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kita, dalam meraih cita-cita kita untuk anak-anak muda dan anak-anak yang sedang sekolah, bertekunlah, komitlah, konsistenlah, pasti Tuhan bukakan jalan. Karena keselamatan diberikan kepada kita yang setia mengikuti Dia, sang jalan, kebenaran dan kehidupan. Demikian juga dalam hidup rohani kita. Maka jangan takut menghadapi tantangan, justru karena ada tantangan kita semakin matang, semakin dewasa, semakin kuat, dan semakin tahu siapa aku sebagai pengikut Tuhan Yesus. Semoga kos yang harus kita bayar, ongkos dari perjuangan kita, kemudian diterima oleh Tuhan sendiri sebagai persembahan hidup kita, sehingga tiba saatnya kita menikmati kemuliaan surgawi, tapi di dunia ini boleh menikmati hidup yang terberkati. Tuhan memberkati kita sekalian.